Nama Saprim Olayoni SAG MHMM. Tempat tanggal lahir Ambibago 1 Januari 1979. Riwayat pekerjaan 1. Kepala Sekretariat Komda Lansia Sultan. 2. Ketua Yayasan Al-Kausar. 3. Ketua KJS Lansia Sultan. Alamat kantor Jalan Al-Kausar nomor 9. Demikian CV dari narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan narasumber untuk membawakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hamdan wa salam amma ba'du. Ini adalah hak dan kewajiban lansia. Di pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98, lansia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat bermartabat. Kemudian sebagai penghormatan terhadap keterangan lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya yang meliputi pelayanan keagamaan, mental dan spiritual, kemudian pelayanan kesehatan, selanjutnya pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan pelatihan, kemudahan dalam menggunakan fasilitas, kemudian kemudahan layanan dan bantuan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Ini yang diatur dalam undang-undang. Kemudian bagi lansia yang tidak potensial mendapatkan kemudahan sebagaimana dimaksud pasal 2 kecuali huruf C, huruf G. Oke, lanjut saja slide selanjutnya. Nanti dirujukan rujukannya Permendagri sebentar. Kemudian tugas dan tanggung jawab. Di pasal 7 undang-undang tersebut, pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Jadi pemerintah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan. Salah satunya kegiatannya adalah peningkatan SDM. Di pasal 8, pemerintah, masyarakat dan keluarga bertanggung jawab atas berbagai upaya peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam hal penanganan lansia ini tidak serta-merta diberikan beban kepada pemerintah. Masyarakat pun harus ikut andil, termasuk saya juga belum lansia tapi sudah menangani lansia. Saya masih umur 25 tahun sudah bersama lansia. Saya diberikan yayasan menangani lansia. Alhamdulillah di umur 25 tahun itu perjalanannya sampai saat ini sudah umur 19 tahun. Saya bergelut dengan lansia. Alhamdulillah sudah mendapatkan penghargaan terbaik nasional, malah mendapatkan penghargaan pemuda peduli lansia terbaik Asia Pasifik. Dan itu saya terima di Fukuoka, Jepang, dan mendapatkan anugerah Hang Tua melalui Convention International DMDI. Dan itu karena kita peduli lansia. Ada orang tanya, kenapa kok masih muda sudah ngurus lansia? Yang pertama, kita ini semua akan menjadi lansia. Hukum alam itu ada dia. Kalau kita baik saat ini, insya Allah di masa tua orang juga akan banyak baik dengan kita. Saya yakin saya akan menjadi lansia. Anak yang banyak, harta yang banyak tidak menjamin masa lansia itu bahagia. Bapak Ibu tahu, ada orang di luar sana terlalu sombong dan angkuh. Untuk apa saya mau peduli lansia? Saya punya harta yang banyak. Tetapi di masa lansianya kalau sakit-sakitan, uangnya akan habis saja berurusan dengan itu berobat. Jadi tidak ada gunanya itu harta itu kalau sakit-sakitan di masa lansia. Ada juga yang mengatakan saya kan punya anak banyak, nanti anak saya yang urus. Ingat ibu bapak ibu, anak yang banyak juga tidak menjamin masa lansia itu bahagia. Contohnya banyak anak, satu anak hanya berurusan dengan polisi, kiri kanan berurusan dengan polisi. Anak yang satu hanya selalu salah paham dengan tetangga. Anak yang satu selalu minta-minta uang terus mengerukuti harta kita. Pertanyaannya, apakah anak yang banyak itu bisa membahagiakan kita di masa lansia? Tentu tidak. Yang membahagiakan kita menjadi lansia itu tergantung dari kita mempersiapkan diri dari sekarang. Saya punya keyakinan hukum alam itu ada. Insya Allah saya peduli lansia saat ini. Insya Allah di masa lansia saya insya Allah akan ada juga orang yang membantu dan mengurus saya. Itulah moto yang tertanam di hati saya. Baik, selanjutnya slide. Ketentuan pidana dan sanksi administrasi. Pasal 26, setiap orang, badan atau organisasi atau lembaga yang sengaja menelantarkan lansia akan dikenakan denda 200 juta rupiah. Tapi ini implementasinya belum jalan dengan baik. Kita lihat realisasi di masyarakat fenomena
Di Palu ini kita lihat alhamdulillah dengan adanya panti jompo, alhamdulillah Palu ini kan tidak ada lansia terlantar di jalan, tidak ada lansia duduk-duduk di emperan. Itu sebenarnya itu hikmahnya ada lansia atau ada panti jompo. Coba kita bayangkan itu. Di panti jompo itu sudah lebih 20 orang meninggal lansia yang benar-benar terlantar tidak punya siapa-siapa. Sampai meninggal hanya kami semua yang urus sampai kami. Tidak ada anak, tidak ada keluarga. Mereka rata-rata itu, mohon maaf, keluarga kita dari Pulau Seberang. Mereka datang mencari nafkah, menjadi pembantu rumah tangga. Setelah menjadi pembantu rumah tangga, mereka itu sudah uzur, sudah 65 tahun. Kemudian saya punya taruh pinggir jalan. Setelah ditaruh pinggir jalan, orang prihatin angkat ke panti jompo. Kemudian ada juga dari Pulau Seberang datang di Palu, kawin dengan orang kita, orang di Sulawesi Tengah, di Palu ini. Dia tidak mendapatkan keturunan. Setelah suaminya meninggal, dia merasa tersisih. Dan itulah rata-rata lansia yang ada di panti jompo yang sudah lebih 20 orang yang meninggal. Pertanyaannya, kalau tidak ada panti jompo, bagaimana mereka? Gitu. Jadi harusnya kita bersyukur ada panti jompo walaupun panti jompo swasta. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini yang sangat penting buat OPD supaya paham tugas dan fungsi. Apa saya ini seperti OPD transmigrasi, apa sih tugas dan fungsi saya menjadi pengurus Komda Lansia? Jadi Permendagri nomor 2008 itu adalah tentang pedoman pembentukan komisi daerah lanjut usia dan pemberdayaan masyarakat dalam penanganan lansia di daerah. Nah, ini pembentukan kedudukan dan tugas Komda Lansia di pasal 2. Penanganan lanjut usia di provinsi dibentuk Komda Lansia provinsi, di-SK-kan oleh gubernur. Kalau penanganan lansia di kabupaten kota dibentuk juga, di-SK-kan oleh bupati dan wali kota. Saat ini berkembang, kabupaten kota banyak selalu mengatakan, sebenarnya itu Komnas Lansia kok sudah ditutup, kenapa masih ada Komda Lansia? Ibu-ibu kan tahu ya, Komnas Lansia kan sudah dibubarkan ya. Itu tidak ada masalah. Komnas Lansia dibentuk dengan keputusan presiden, sedangkan Komda Lansia dibentuk dengan Permendagri. Jadi keputusan presiden kemarin sudah dicabut, maka secara otomatis Komnasnya tidak ada lagi. Terkecuali Permendagri 60 2008 ini dicabut oleh itu pemerintah, maka Komda Lansia itu sudah dianggap tidak ada. Oke, slide selanjutnya. Nah, lanjutan. Ini adalah komposisi kepengurusan Komda Lansia baik provinsi maupun kabupaten kota. Komda Lansia provinsi itu ada ketuanya wakil gubernur, kemudian ketua pelaksana, ketua Bapeda, selanjutnya ketua wakil ketua 1 kepala dinas sosial, wakil ketua 2 kepala biro kesra, selanjutnya sekretaris 1 tenaga senior penuh. Tenaga senior penuh ini adalah minimal eselon 3. Nah, jadi minimal eselon 3, kalau ada eselon 2 paling bagus eselon 2 menjadi sekretaris Komda Lansia kabupaten kota maupun di provinsi. Selanjutnya sekretaris 2 kepala badan dinas yang membidangi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya anggota dinas kesehatan. Nah, termasuk hari ini dalam hal peningkatan SDM. Nanti sebentar akan kita lihat apa sih fungsi dari dinas kesehatan menjadi pengurus Komda Lansia. Selanjutnya ada dinas pendidikan, dinas PU, dinas perhubungan, kemudian ada BKKBN, dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Dan ini yang paling banyak kemarin nelfon saya, ketemu saya, Sabrin, kok dinas tenaga kerja dan transmigrasi masuk pengurus Komda Lansia, kami mau apa? Nah, nanti sebentar akan kita lihat apa tugas dan fungsi mereka. Selanjutnya dinas kebudayaan dan pariwisata. Ini juga dinas pariwisata kemarin kami ini kan ngurus bagaimana fashion, bagaimana membuat budaya, kok masuk Komda Lansia. Insya Allah sebentar juga akan kita lihat fungsinya. Selanjutnya ada dinas Kementerian Hukum dan HAM, dan selanjutnya Kementerian Agama, kemudian perwakilan dunia usaha. Dunia usaha ini juga sangat penting masuk di pengurusan Komda Lansia, karena dengan harapan CSR dan dunia usaha ini bisa dipergunakan dalam hal penanganan lansia di daerah. Selanjutnya LSM yang menangani lanjut usia. Siapa LSM itu? Adalah lembaga atau yayasan. Nah, jadi termasuk saya kemarin pengurus Komda Lansia Sulawesi Tengah itu saya sendiri yang undang. Nah,
Jadi orang tanya, kok Sabrin ini menjadi pengurus komunitas masih muda, kok nggak sudah jadi pengurus komunitas? Saya bilang, itu karena ada regulasinya. Di Permen itu ada perwakilan LSM, sedangkan Panti Jompo di Palu ini hanya satu di Al-Kausar. Maka itulah pintu masuknya saya menjadi pengurus komunitas lansia. Dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat ini adalah masyarakat yang peduli lansia. Baik, saya agak lanjut sedikit karena sebentar juga masih ada kegiatan di tempat lain. Nah, ini kalau komunitas kabupaten kota sama juga hanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti ada pemberdayaan masyarakat, kemudian ada P2KB kalau di provinsi BKKBN, kalau di kabupaten kota itu P2KB. Ya, selanjutnya. Nah, ini tugas dan fungsi pengurus komunitas lansia. Wakil Gubernur sesuai Permen 60/2008 sebagai penanggung jawab dalam hal penanganan lanjut usia di daerah, khususnya di daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kalau wakil bupati, wakil wali kota itu secara otomatis mereka menjadi ketua komunitas lansia dan bertanggung jawab masing-masing penanganan lansia di daerah baik kabupaten kota. Kemudian Bapeda, apa tuh sifat Bapeda? Ini Bapeda berperan dalam hal penganggaran sesuai pasal 19 ayat 1. Pendanaan penyelenggaraan penanganan lansia di daerah dibebankan pada anggaran APBD. Sehingga itu Bapeda harus masuk di pengurus komunitas lansia. Jadi Permen 60/2008 ini juga tidak serta-merta itu masuk ke OPD masuk, tetapi ada semua itu beberapa pertimbangan. Selanjutnya, nah, Dinas Sosial memberikan perlindungan dan bantuan sosial seperti pelatihan, bantuan UB, asus, bedah rumah dan lain sebagainya. Nah, ini di sana bos ada Pak Iwan itu yang selama ini sudah banyak memberikan kontribusi dalam hal penanganan lansia melalui Dinas Sosial. Kemudian di Rokes Ramas itu memfasilitasi bantuan komunitas lansia melalui anggaran APBD baik provinsi maupun kabupaten kota. Selanjutnya Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan meliputi pelayanan kesehatan, pemeriksaan kesehatan, menyiapkan loket khusus bagi lansia. Alhamdulillah di Sulawesi Tengah ini sudah banyak. Di setiap puskesmas ada loket-loket khusus lansia. Selanjutnya ada ruang tempat duduk bagi lansia. Jadi lansia itu datang ke rumah sakit tidak perlu lagi pakai antrian. Alhamdulillah sekarang itu sudah satu kebanggaan di setiap puskesmas itu memberikan ruang khusus bagi kepada lansia. Hanya memang aksesibilitasnya itu yang masih perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah. Kemudian, tadi bisa kita sedikit dulu? Ya, memberikan pelayanan prioritas kepada lansia di puskesmas dan rumah sakit serta memberikan penyuluhan pola hidup sehat lansia. Oke, slide selanjutnya. Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan. Lansia ini sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Karena dengan lansia kita merasakan kemerdekaan. Karena dengan lansia kita bisa jadi seperti ini. Seperti saya juga bisa tampil di sini karena ada lansia di belakang saya mendorong saya, mensupport saya bisa tampil seperti ini. Lansia itu banyak, seperti ada mantan pensiunan mantan pensiunan ABRI, ada mantan pensiunan ASN yang luar biasa. Mereka sudah banyak memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara. Mereka tidak layak apabila ada pertemuan hanya duduk menjadi pelengkap. Di mana-mana setiap ada kegiatan lansia itu hanya menjadi pelengkap. Kalau kurang-kurang, oh undang semua lansia supaya kelihatan ramai. Padahal lansia itu banyak pengalaman mereka yang harus kita dengarkan. Selanjutnya dinas, jadi itu adalah domainnya Dinas Pendidikan. Bagaimana menjadikan lansia hebat dan tangguh. Selanjutnya Dinas PU dan Cipta Karya. Dinas PU dan Cipta Karya inilah kemarin juga banyak yang sampai mengundang saya ke kantornya. Sabrin, Dinas PU ini kan hanya rangka bangunan, kok ada kaitannya dengan lansia? Apa sih itu kaitannya? Maka saya jelaskan. Dengan harapan setiap merancang bangunan atau membangun bangunan-bangunan publik, Dinas PU memperhatikan aksesibilitas lansia, kemudahan bagi lansia, termasuk jalan kursi rodanya, kemudian pegangan, WC ramah lansia. Jadi setiap merancang bangunan publik, baik kantor camat, kantor OPD, karena lansia akan berhubungan juga. Karena walaupun sudah lansia pasti akan masuk ke ruang publik, termasuk buat mall, bangunan-bangunan publik harus memperhatikan kebutuhan lansia. Minimal WC ramah lansia. Setiap WC itu ada pegangan, ada jalan akses kursi rodanya. Dan kalau kita lihat beberapa OPD yang ada di daerah ini, masih banyak OPD yang tidak ada aksesibilitasnya khusus lansia.
seperti jalan kursi rodanya. Nah, itu. Jadi intinya dinas PU bicara masalah aksesibilitas yang utama. Jadi bagaimana menciptakan lansia itu nyaman apabila pergi ke kantor kita. Karena menjadi lansia itu kan tidak hanya jaga cucu jaga rumah, pasti mereka juga harus tetap bersosialisasi di masyarakat. Selanjutnya dinas perhubungan. Nah, ini juga awal-awalnya dinas perhubungan ini juga tugas saya. Kami sering berwarnanya, tapi dinas perhubungan itu apa sih tusinya? Tusianya menyiapkan ruang tunggu khusus bagi lansia dan aksesibilitas bagi lansia di bandara, pelabuhan, dan terminal. Jadi lansia ini perlu, alhamdulillah kalau seperti di bandara kita akses untuk lansia itu sudah ada liftnya, sudah ada eskalatornya. Karena kalau tidak ada eskalator, tidak ada lift, bagaimana itu dengan lansia yang mau pergi perjalanan uang melalui bandara? Tidak mungkin akan naik tangga. Nah, itu alhamdulillah dinas perhubungan sudah menyiapkan dan termasuk di pelabuhan di terminal. Nah, setiap terminal itu harus ada tempat aksesibilitas yang disiapkan oleh dinas perhubungan. Selanjutnya, BKKBN adalah bicara masalah peningkatan SDM-nya. Jadi kalau bicara masalah bantuan untuk lansia, datang ke dinas sosial. Kalau mau itu lansia mau tangguh, datang ke BKKBN melalui program lansia 7 dimensi lansia tangguh. Selanjutnya, dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Ini juga kemarin itu masih Pak Razak, sempat beliau kadis kemarin, dia undang saya ruangannya, maka dia tanya apa sih tusi saya memberikan kontribusi kepada lansia. Jadi dinas tenaga kerja dan transmigrasi, karena itu dari pulau biasanya kita kemarin dari pulau seberang datang ke daerah kita untuk transmigrasi. Harusnya dari dinas transmigrasi itu bukan siapa yang dekat dengan dia itu yang paling terdepan. Harus melihat umur dari yang datang transmigrasi itu. Siapa yang paling tertua mungkin lansia, itulah paling terdepan. Itulah tusinya dinas transmigrasi menjadi pengurus Komda Lansia. Kemudian dinas pariwisata. Ini kemarin sudah banyak komunikasi. Jadi memberikan kemudahan berupa aksesibilitas bagi lansia, pegangan dan akses kursi roda. Karena lansia juga butuh rekreasi. Seperti lansia Al-Kausar, tiap tahun kita ada rekreasi ke tempat-tempat wisata. Seperti 5 tahun kemarin kami tiap tahun 5 tahun kemarin pernah rekreasi di yang bagian Tiko itu. Nah, di situ sampai kemarin itu kita rekreasi 34 profesor dari UI, guru besar dari UI itu gabungan dari Center for Aging Pusat Kajian Kelanjut Usia Universitas Indonesia. Jadi 34 itu profesor datang rekreasi bersama lansia Al-Kausar 500 orang. Di situ berbagai kegiatan yang kita lakukan. Nah, jadi kami lihat memang di situ jadi sorotan aksesibilitasnya belum ada, termasuk pegangan. Kalau perasa turun itu lansia itu tidak nyaman. Harusnya itulah domainnya dinas pariwisata. Mereka minimal menyurat kepada pengelola objek wisata supaya memperhatikan kebutuhan lansia, termasuk toilet umumnya harus ramah lansia. Itulah tugas dan fungsi dari dinas pariwisata dalam hal memberikan penanganan kepada lanjut usia. Selanjutnya, Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan dan layanan bantuan hukum, memberikan pendampingan bagi lansia yang bersentuhan dengan hukum, dan lebih memprioritaskan penyelesaian hukum bagi lansia dengan kekeluargaan. Kemarin sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi jangan kalau ada lansia bersentuhan dengan hukum, disibukkan jaksa dengan polisi bolak-balik ke sana kemari. Ya, itu alangkah baiknya diselesaikan dulu dari secara kekeluargaan. Kemarin itu sudah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tengah. Ada lansia yang bermasalah, ada gesekan dengan keluarganya, maka Kementerian Hukum mengundang itu anaknya, kemudian mengundang itu dengan lansia itu, kemudian diselesaikan dulu secara kekeluargaan. Kalau sudah difasilitasi lantas tidak ada solusinya, baru dinaikkan ke pengadilan. Dan inilah tusinya Kementerian Hukum dan HAM. Setiap lansia bermasalah diselesaikan dulu dari secara kekeluargaan. Selanjutnya Kementerian Agama. Kementerian Agama lansia ini kan ada, kalau bahasa kasarnya, anak-anak gaul, anak-anak muda yang di luar sana untuk apa yang ngurus lansia? Sudah kakinya sudah sebelah itu di tanah. Itu kan bahasa-bahasa statement yang tidak bijak. Jadi Kementerian ini tusinya Kementerian Agama selalu memberikan ceramah rohani, ceramah
baik pendeta, untuk Kristiani dan lain sebagainya. Selanjutnya dunia usaha. Dunia usaha ini juga agar supaya CSR yang di usaha mereka itu bisa diberikan kepada dalam hal penanganan lansia di daerah. Ya, slide selanjutnya. Kemudian pendanaan. Di pasal 19, pendanaan penyelenggaraan penanganan lansia di provinsi dibebankan pada APBD. Selanjutnya, pendanaan penyelenggaraan penanganan lansia di kabupaten kota, APBD kabupaten kota. Pendanaan penyelenggaraan penanganan lansia di desa dibebankan pada ADD. Lanjut. Apa kegiatan yang telah dilakukan oleh Komda Lansia Sulawesi Tengah? Ini meliputi ada sosialisasi, selanjutnya ada melaksanakan rapat kerja koordinasi dan program. Ya, bisa nanti dari Lansia Channel bisa juga diambil teman-teman lainnya di shooting dan hanya fokus di slide. Tablet ini mantan pacar, kebetulan kami ada Lansia Channel, jadi satu-satunya YouTube ini yang alhamdulillah sekarang subscribe-nya sudah lebih 2000, dan itu juga support dari pusat. Teman-teman semua wadah lembaga yang menangani lansia di Indonesia ini, kebetulan saya kemarin Sekjen Pernas, Perkumpulan Nasional Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Usia Nasional. Kebetulan saya sekjennya 10 tahun, dan teman-teman itulah yang masuk persabrin buat YouTube. Jadi itulah Lansia Channel. Jadi sekarang ini kita ada timnya. Nah, insya Allah sebentar juga kegiatan ini kita akan tampilkan di Lansia Channel. Jadi teman-teman peserta ini belum berdasarkan kembali karena COVID. Selanjutnya mengadakan pelayanan kesehatan gratis dalam lansia, seleksi lansia. Jadi setiap tahun itu kita juga ada seleksi lansia dan generasi muda teladan peduli lansia. Jadi kita juga tiap tahun itu dari kabupaten kota mengutus generasi muda peduli lansia yang kita seleksi. Selanjutnya publikasi melalui media. Ya, lanjut kita tampilkan saja slide dari dokumentasi. Dari Pusat Kajian Teladuk Usia Universitas Indonesia. Kemudian ITB, Institut Teknologi, dari mereka itu bagaimana sektor karesnya, bagaimana mensosialisasikan agar supaya perguruan tinggi peduli dengan lansia. Dan terakhir ketiganya adalah UINO, Universitas Respati Indonesia. Dia dengan programnya nama Indonesia Sefas, Pusat Kajian Keluarga dan Lansia. Jadi 3 perguruan tinggi inilah yang selalu peduli memberikan yang sangat-sangat peduli dengan dalam penanganan lansia di daerah. Jadi itu sudah kita lakukan. Selanjutnya ini rapat koordinasi bersama koordinasi dengan berbagai OPD. Ya, selanjutnya, peringatan Hari Lanjut Usia Internasional di Wonosobo, Jawa Tengah kemarin juga yang kenangan bersama almarhum. Ini almarhum Pak Haji Satawi, kenangan. Kemudian itu Pak Sofian ini kemarin Sekretaris Komda Lansia, itu tinggal foto dan kenangan. Dan itu yang pernah kami kemarin menghadiri Hari Lanjut Usia Internasional di Wonosobo, kebetulan dilaksanakan di Indonesia. Selanjutnya, ini motif Komda Lansia Sulawesi Tengah, lansia dan alkosa dapat 24 lomba senam, dan itu juga motif Komda Lansia. Oke, lanjut. Lomba seni budaya lansia dalam rangka Tika Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi setiap tahun Tika Provinsi Sulawesi Tengah itu kita seperti MTQ, berbagai lomba. Jadi kita sampai 13 cabang lomba, termasuk ada lomba seni budaya lintas generasi seperti inilah dokumentasi setiap tahun. Pesertanya sampai 1.600 lansia, sehingga kita halu di provinsi ini sangat luar biasa, sangat meriah. Kemudian lanjut. Peringatan Halun setiap tahun itu alhamdulillah wakil bupati di Sulawesi Tengah itu sangat antusias kalau namanya Halun. Itu biasanya itu kegiatan Halunnya di Banggai, lansianya itu naik mobil dari Toli-Toli sampai ke Banggai, sampai itu 40 orang luar biasa. Jadi itu seperti reuni juga, mereka bisa berketerangan kembali. Lanjut. Ini rapat kerja Komisi Daerah dan Usia. Tahun ini kemarin bulan apa Pak Ron ya? Kita adakan kegiatan Pak Ron. Rapat kerja tahun ini kemarin April ya? Ya, bulan April kemarin kita kerjasama dengan Dinas Sosial. Hanya kemarin kalau tidak salah Dinas Kesehatan tidak hadir Pak Ron ya? Ibu SB dan Komden undangan ada tapi satu tahun kemarin. Kalau ini Pak Aron salahkan duit jangan saya. Oke, itu jadi rapat kerja juga Komda Lansia ini kita juga merumuskan beberapa
kasih. Itu kita juga tiap tahun. Lanjut. Ini lansia binaan Al-Kausar Wakil Komda Lansia Sulawesi Tengah itu tampil di Taman Mini. Jadi di Taman Mini alhamdulillah dapat juara terbaiknya. Jadi lansia kita luar biasa juga. Kemarin saja HUT Universitas Indonesia satu-satunya pengisi acara di Universitas Indonesia lansia dari Palu binaan Al-Kausar itu tampil tarian Salone di UI dengan POAT. Jadi dua itu saja pengisi acara. Jadi kalau dengan perhitungan sesuatunya sangat diperhitungkan. Sehingga satu-satunya juga Ketua Komda Lansia Indonesia kemarin dapat penghargaan dalam rangka hal itu, almarhum Pak Wagub Adarto kemarin dapat penghargaan sebagai Ketua Komda Lansia terbaik di Indonesia. Karena apa? Program pengenalan lansia itu memang kita banyak. Ya, lanjut. Ini panggung lansia merdeka ini dilakukan oleh di setiap dalam rangka memerdekakan HUT dan memerdekakan RI. Dari panggung lansia merdeka ini kita sehari bersama lansia, banyak kegiatan yang dilakukan di situ. Termasuk kegiatan berbagai lomba. Jadi setiap bulan Agustus itu kita biasanya lakukan di mall, kemudian di galeri. Kenapa panggung lansia merdeka itu kita lakukan dilaksanakan di PGM Palu Keren Mall agar supaya lansia juga bisa masuk mall. Apa yang memotivasi pelaksanaan di mall itu? Ada salah satu lansia binaan kami di Al-Kausar itu, saya tanya, rumahnya kan di daerah sekitaran mall. Ini berarti dia setiap tahun masuk di mall ya? Apa setiap hari? Dia bilang itu mall sudah lama berdiri. Saya ini belum pernah masuk di dalamnya. Saya takut masuk di dalam mall nanti orang mau penjaga tanya saya mau apa ini masuk kemarin. Itu bilang saya takut itu sehingga sampai sekarang saya tidak pernah masuk di mall. Maka itulah inspirasi saya membuat kegiatan panggung lansia merdeka. Maka semua lansia masuk di mall. Jadi mereka sangat senang. Sama juga kemarin saya buat kegiatan panggung lansia merdeka di RRI. Dari semua masuk di RRI. Dan terakhir saya buat kemarin namanya Cita Budaya Cita Tanah Air, kegiatannya di museum. Ada salah satu lansia kami Jalan Kediri. Saya tanya, nenek dekat dengan museum. Sudah berapa kali masuk di museum? Nah, saya takut nanti itu pegawai mau takut nanti saya. Mau apa nih masuk kemarin tidak punya kepentingan. Itulah terinspirasi dari saya membuat namanya kegiatan Cinta Budaya Cinta Tanah Air. Jadi semua lansia masuk di museum dengan berbagai kegiatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Pak Wagub kemarin. Jadi itulah saya. Setiap ada itu inspirasi dari masyarakat, dari lansia, saya buat dari kegiatan seperti itu. Jadi termasuk ini di Grand Mall RRI Palu di Anjungan bersama Rektor Universitas Trisakti Indonesia. Jadi Profesor Pribudi Warahato datang langsung melihat bagaimana sih itu kegiatan panggung lansia mereka di Sulawesi Tengah ini. Lanjut. Jambore lansia internal. Kemarin ini juga kemarin di Sertom ini. Kalau kita mungkin hanya di luar semua, hanya menjadi penonton di manis. Pada saat kapal perang itu lewat di Sertom ini itu, disitulah ada lansia semua. Ya, di situ ada jambore lansia internasional, termasuk lansia yang dari Kota Palu naik di kapal semua. Dalam kapal itu kita berbagai kegiatan situ. Ada kegiatan workshop dalam kapal bersama itu tentara-tentara semua. Jadilah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Komda Lansia. Itu salah satu dokumentasinya lansia yang berfoto di kapal. Dari acara puncaknya itu jadi disitulah lansia itu yang kita nonton. Jadi itulah gagasan-gagasan kita bagaimana memberdayakan, menjadikan lansia itu bermartabat. Lanjut. Tor lansia. Jadi jangan hanya Bapak Ibu mau tor, lansia juga harus tor dong. Kemarin Tor lansia pernah kita bawa Surabaya, Jogja dan Malang. Jadi 46 orang kalau tidak salah itu. Satu kali jalan pokoknya saya bilang, capek deh. Biar capek yang penting kita enjoy. Kenapa anak-anak yang kita orang hanya mau mobil sama motor, kita juga harus bisa. Pernah kita lakukan itu. Kemudian tahun kedua saya bawa lagi ke Jakarta. Tor lansia di Jakarta itu saya bawa itu langsung masuk ke kompleks Universitas Indonesia. Mahasiswa UIKI semua, mau apa lansia ini? Masuk di UI. Karena kebetulan Al-Kausar dengan CAS UI, Pusat Kajian Kelanjutan Universitas Indonesia itu ada MOU kerjasama. Jadi mereka selalu mengadakan penelitian, mengadakan asesmen tentang penelitian itu di lansia dengan Al-Kausar. Jadi kami luas jalan masuk seperti jalan tol kalau masuk ke UI. Jadi lansia juga masuk. Kemudian ini ketemu dengan ibunya Iwan Fals. Itu yang ditanya.
yang pakai baju keren. Nah, itu ibunya Iwan Fals. Kenapa saya pertemukan dengan ibunya Iwan Fals? Karena ibu Iwan Fals itu waktu saya sekjen Pernas kemarin, beliau salah satu dalam kabinet saya. Ya. Jadi beliau juga punya yayasan pusaka, Pusat Santunan Keluarga Lansia. Kemarin itu, kenapa mereka itu banyak itu? Jadi Iwan Fals dulu banyak rezekinya, jadi rezekinya itu bukan untuk dia untuk sumbangkan untuk yayasan pusaka itu. Jadi tiap hari buat catering antar ke lansia-lansia yang membutuhkan. Sehingga kemarin Tour Lansia Jakarta saya bawa juga ke rumah kediamannya Iwan Fals, betul langsung ibunya. Nah, jadi itulah Tour Lansia. Jadi kalau orang bicara Tour, jangan pada lansia-lansia juga sudah melakukan itu. Oke, lanjut. Rekreasi lansia. Lansia juga ini butuh rekreasi. Saya katakan tadi, Dinas Pariwisata harus memperhatikan aksesibilitas, termasuk ruang-ruang tempat rekreasi minimal biasanya ramah lansia, ada pegangan dan lain sebagainya. Karena lansia tiap tahun juga kita ada bisa rekreasi. Walaupun bukan dengan lembaga, walaupun dengan keluarga saja, lansia juga butuh rekreasi agar supaya fresh. Ya. Karena tidak mungkin lansia hanya jaga rumah, jaga tujuh tiap hari. Mereka juga butuh rekreasi. Oke, lanjut. Lansia sudah tengah ini. Khususnya kalau saya katakan lansia yang bukan berada pada lembaga PKS seperti misalnya dia masuk dalam panti lansia, tetapi lansia ini banyak yang di luar daripada panti lansia, mungkin itu yang menikmati semacam rekreasi ke antar kabupaten dan ke provinsi lain, itu yang mungkin menghilangkan ngantuk. Kita tepuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya sangat mengapresiasi dengan apa yang dilakukan ini, karena tujuan daripada pengarusan gender itu sudah dilakukan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia. Saya sangat mengapresiasi dengan prestasi-prestasi yang diperoleh sudah sampai tingkat internasional. Nah, saya berharap agar kegiatan ini tetap dipertahankan sehingga kami juga bisa mengambil program kegiatan Bapak untuk kami masukkan di dalam pemenuhan anugerah Parahita Eka Praya, yaitu apresiasi tertinggi daripada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan diberikan kepada Provinsi Sulawesi Tengah. Dan saat ini kami sedang godok apa-apa saja pemenuhan atau kriteria yang diminta untuk dipenuhi di dalam mengisi program kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta seperti yang dilaksanakan oleh Komisi Daerah Lanjut Usia Al-Kausar. Dan kita beri aplaus yang sangat meriah buat Al-Kausar yang sudah betul-betul melakukan percepatan pengarusan gender di Provinsi Sulawesi Tengah. Yang pertama, masuk di panti sosial tradisional Werda atau panti jompo itu adalah alternatif